Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, pada subuh hari ini Allah juga memberikan kenikmatan sehat dan nikmat sempat. Ini dua kenikmatan yang mungkin sering dilalaikan oleh manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita, ni'matani ma'bunun fiha katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmatus siha wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang baru merasakan begitu berharganya nikmat sehat ketika dia diuji dengan penyakit. Orang baru merasakan betapa berharganya nikmat waktu luang ketika dia berada pada waktu yang sempit. Maka mari kita jaga dua kenikmatan ini. Para ulama kita menyebut nikmat sehat dan nikmat waktu luang adalah min usulin ni'mah, adalah pangkal dari segala bentuk kenikmatan. Maka mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, mudah-mudahan bisa kita optimalkan menjadi sebuah jalan ketaatan. Karena sejatinya kenikmatan itu harus menambah ketaatan. Makanya kata Ibrahim Al-Hazimi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, jika ada sebuah kenikmatan yang tidak menambah ketaatan, maka itu hanya sebuah bencana yang sedang Allah hadirkan. Jadi kalau orang bertambah nikmatnya tapi dia tidak semakin mentaati Allah, maka itu sebuah bencana dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan ini kita gunakan seoptimal mungkin menjadi sebuah jalan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Para jemaah semuanya, di surat Al-Isra ayat yang pertama Allah menyampaikan firman-Nya kepada kita semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram. Ayat ini diawali dengan sebuah kalimat yang mensucikan Allah. Allah bilang kepada kita, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di suatu malam,
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan hambanya dari masjidil haram yang terdapat di Mekkah ke masjidil aqsa yang terdapat di Palestina. Jadi ayat ini diawali dengan sebuah kalimat yang mensucikan Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, kalimat ini mensucikan Allah dari segala bentuk celaan-celaan orang-orang kafir, dari segala bentuk celaan orang-orang munafik yang mereka tidak mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Mereka tidak mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah. Makanya ayat ini diawali dengan kalimat-kalimat yang mensucikan Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan, alladzi barakhna haulahu, ya, dan sesungguhnya Allah telah berkahi di sekeliling Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi tidak hanya masjidnya saja yang diberkahi, maka termasuk negerinya. Negeri Mekkah, negeri Madinah, dan negeri Syam adalah termasuk negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi oleh Allah haulahu, di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami. Jadi ingat, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu di antara mukjizat kejadian yang luar biasa yang Allah perlihatkan kepada kita semuanya, linuriyahu min ayatina, agar kita melihat begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ini orang-orang kafir tidak mengimani tentang peristiwa ini. Ibarat seekor semut, Pak, seekor semut. Seekor semut itu, semut yang kecil, makhluk Allah yang kecil. Kalau semut itu dia berjalan dari Jati Bening ini, Jati Bening kemudian dia berjalan ke Pondok Kelapa, gak usah jauh. Dari Jati Bening dia berjalan ke Pondok Kelapa dalam jangka waktu 1 jam. 1 jam itu mustahil, Pak. Gak percaya kita. Semut yang kecil jalan kaki, itu semut dari Jati Bening ke Pondok Kelapa 1 jam itu mustahil. Tapi seekor semut itu dia bisa dari Jakarta ke Padang, itu dia bisa memakan waktu cuma 45 menit. Kalau seekor semut itu kemudian dia umpamanya berada di kantong saku saya, dan kemudian saya naik pesawat, ya, dari Bandara Soekarno-Hatta ke Padang, ya, 1 jam kurang lebih umpamanya, maka itu satu hal yang sangat benar. Satu hal yang kita yakin itu sebuah kebenaran. Kenapa? Karena semut itu dia tidak berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan. Maka Isra dan Mi'raj itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak berjalan sendiri. Karena Nabi kita mengatakan, ana basyarum mithlukum, aku ini manusia yang sama dengan kalian. Mustahil dalam waktu 1 malam Nabi kemudian melakukan perjalanan dari Mekkah ke Syam ke Palestina, dan kemudian Mi'raj, naik ke langit dunia. Mustahil kalau Nabi itu berjalan sendiri. Tapi Allah cerita Nabi itu diperjalankan, Allah yang memperjalankan beliau. Maka kalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ini wajib untuk kita imani bahwa itu fa innahu 'alal haqq, sesungguhnya Isra dan Mi'raj itu sebuah kebenaran. Makanya ulama sepakat, kalau ada orang yang tidak mengimani Isra dan Mi'raj, maka posisinya
khurujatu 'anil millah. Ya, dia bisa keluar dari agama, dia bisa murtad secara akidah. Kan ini Allah yang menceritakan kepada kita, dan kita wajib untuk mengimani semua kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas Allah mengatakan asra bi'abdihi, yang diperjalankan itu hamba. Kata-kata abdun itu adalah ruh dan jasad. Jadi tidak hanya ruhnya saja, tapi Allah memperjalankan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berangkat Isra dan Mi'raj itu ruh dan jasadnya. Makanya jumhur ulama akidah sepakat bahwa Isra dan Mi'raj itu sebuah kejadian yang hak, kejadian yang benar. Ini perkara akidah yang sangat agung, ini mukjizat yang luar biasa, dan yang Allah perjalankan itu tidak hanya ruh. Ini bukan seperti mimpi, tapi yang Allah perjalankan adalah jasad dan ruh. Nabi menyaksikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, rahimallahu taala, di kitabnya At-Tashil Lit-Ta'wil Wat-Tanzil, beliau mengambil beberapa faedah-faedah yang sangat agung. Beliau menggali beberapa faedah-faedah yang sangat menakjubkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata beliau bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan sebuah perjalanan yang menakjubkan. Sebuah perjalanan yang menakjubkan. Rihlatun ajabatun li takhwiyatil iman. Sebuah perjalanan yang menakjubkan dalam rangka untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj lah, di situ terlihat jelas mana yang beriman dan mana yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq diceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dia katakan, kalau memang kejadian itu, peristiwa itu, beritanya keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya kisah itu, kejadian itu melebihi dari itu semuanya, maka aku pasti akan mengimaninya. Ya, di sini terletak kemudian pembeda mana yang beriman dan mana yang mengkufuri Allah. Karena saat itu orang-orang kafir, walaupun Nabi Muhammad telah menjelaskan bukti-bukti yang nyata dari perjalanan beliau, maka orang-orang kafir tetap menolak kejadian itu. Maka ini menunjukkan tentang perjalanan yang sangat agung, perjalanan yang sangat mulia dalam rangka untuk menguji keimanan manusia di saat itu, dan juga termasuk keimanan kita. Ya, makanya bagi Allah tidak ada apa? Tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu bagi manusia, karena kita adalah makhluk Allah yang memiliki kemampuan yang terbatas. Ya, kita makhluk Allah yang punya kekurangan. Makanya peristiwa ini memberikan sebuah pelajaran yang terbesar bagi kita, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang terjadi pada zaman nabi-nabi terdahulu. Ya. Mungkin kita pernah mendengar kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dan Allah tinggal mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Maka api itu dingin. Api itu makhluk Allah. Ya, semua yang ada di bumi ini makhluk Allah. Dan api itu tunduk kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini mudah bagi Allah. Ya, ini mudah bagi Allah. Makanya pelajaran yang terbesar bagi kita sepanjang kehidupan ini, kita melibatkan Allah. Kita libatkan Allah, maka ingat sesuatu yang mungkin mustahil bagi manusia, maka bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Kita pernah mungkin mendengarkan peristiwa
peristiwa tentang Maryam. Maryam itu ketika dia berada di mihrabnya, Pak, berada di mihrabnya, tempat ibadahnya, itu Nabi Zakaria kaget. Al-Quran menceritakan tentang peristiwa ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria itu dia masuk ke mihrab, ke tempat ibadahnya Maryam, dia temukan ada makanan, ada rizqa, ada rezeki. Ketika di saat itu musim panas, itu ada makanan musim dingin, makanan yang jarang ditemui. Ketika di saat itu musim dingin, ada makanan musim panas yang jarang ditemui. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Kemudian Zakaria nanya sama Maryam, "Ya Maryam, ini makanan dari mana? Dari mana ini makanan?" Dan Maryam mengatakan, "Ini makanan dari Allah. Allah yang memberikan makanan ini. Dan Allah berkehendak sesuai dengan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah." Ini Masya Allah. Jadi sesuatu yang mustahil adalah sesuatu yang kemudian akan menjadi sebuah kenyataan kalau Allah yang berkehendak. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, nah, termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini dari sebuah perjalanan yang sangat menakjubkan, ya, yang harusnya memberikan sebuah kekuatan iman kepada kita. Kekuatan iman kepada kita bahwa sesungguhnya kebesaran Allah itu sangat nyata, dan bagi Allah itu mudah sesuatu yang dianggap sulit bagi manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, di antara bentuk hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bagian dari perkara akidah. Yang kedua, kata beliau, adalah agar kaum muslimin senantiasa punya keterikatan hati kepada masjid. Qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Agar hati kita terikat dengan masjid. Terutama 3 masjid. 3 masjid yang langsung Allah sampaikan dalam nas-nas yang sahih, dalam Al-Quran dan sunnah nabinya yang mulia. Ada 3 masjid yang paling utama, ya, dan kita dianjurkan untuk berziarah, untuk berkunjung, untuk beribadah di 3 masjid itu. Sampai di sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kata Nabi kita, la tushaddur rihal, janganlah kalian mempersulit diri kalian untuk safar. Janganlah kalian berusaha untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, ya, perjalanan keluar, kecuali kalian boleh bersusah payah, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan safar ke 3 masjid. Ketiga masjid, Masjidil Haram, wa masjidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Nah, ini 3 masjid, Pak, yang kita diutamakan untuk melaksanakan safar perjalanan: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Nah, diutamakan kita. Jadi jangan sampai kita, ada orang kadang-kadang Masya Allah tiap bulan melancong ke luar negeri, ya, Eropa dijabanin sama dia, ke Eropa, ke Inggris, Korea, ke mana-mana dia, tapi dia nggak pernah rihlah, nggak pernah dia berkunjung ke 3 tempat yang Allah utamakan ini. Padahal hadisnya mengatakan bahwa la tushaddur rihal, janganlah kalian bersusah payah melaksanakan sebuah safar kecuali ke 3 tempat ini. Ulama membahas seharusnya kalau orang kemudian dia rajin melancong ke luar negeri, harusnya dia harus mengutamakan 3 tempat ini. Nah, ini Masya Allah, ya. Dan 3 tempat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Di sebuah hadis, ya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis 3343, Ibnu Majah 1406, Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, salatun, ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi ma siwa. Kalau orang salat di Masjid Nabawi, maka itu pahalanya apa?
pahalanya perbandingannya dengan masjid yang lain, perbandingannya 1000 pahala, 1000 kali sholat, 1000 kali sholat dibandingkan kita sholat di masjid yang lain. Kita kalau sholat di masjid kita nih, masjid kita yang mulia ini, yang agung ini, Masjid Miftahul Jannah, sholat di Miftahul Jannah, sholat di mana nih? Di An-Nur gitu ya, sholat di Istiqlal, di mana lagi? Sholat di Sunda Kelapa, sholat di Al-Azhar, sholat di Al-Jabbar umpamanya. Nah itu sama pahalanya Pak, sama pahalanya ya, 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi, itu perbandingan dengan sholat di masjid yang lainnya, nah, itu 1000 kali ya. Dan kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya itu sama dengan apa? Mi'ata alfin sholatan fima siwa. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu perbandingan pahalanya sama dengan 100.000 kali. 100.000 kali, 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Dan sedangkan kalau kita sholat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Bazzar dalam Syu'abul Iman, itu sholat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 sholatin, sama dengan 500 kali dibandingkan sholat di masjid lainnya. Nah, jadi kalau mau jalan-jalan Pak, mau berkunjung ke tempat seperti ini Pak, jalan-jalannya dapat, rihlanya dapat, hiburannya dapat, pahalanya gede, pahalanya besar. Nah, ini adalah apa? Rihla yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 kali dibandingkan salat di masjid yang lainnya. Ya. Kalau salat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali. Ya, 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram, nah ini seutama-utamanya tempat nih, sama dengan apa? 100.000 kali, mi'ata alfin, 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Nah, jadi kalau nanti umroh, ada para ulama di kitab Al-Fatawa dijelaskan kalau umroh antum, nah kalau bisa nggak usah dijamak sholatnya kalau umroh. Nah sholat 5 waktu, jangan sholat di hotel Pak. Kadang-kadang orang ya kalau dia umroh ya, hari pertama Masya Allah khusyuk dia, nanti udah hari kedua, hari ketiga Masya Allah ya sholatnya di hotel. Sekali sholat di masjid ya, sholat ke masjid dia berangkat, dia kosong tangannya, nanti pulang dari masjid udah bawa tentengan gitu kan. Ini fenomena jemaah haji dan jemaah umroh di negeri kita ini. Jadi banyak orang kadang-kadang menjadikan hanya itu sebentuk wisata ya, wisata religi. Ya nggak apa-apa jadikan wisata religi, tapi tujuan utama raih pahala yang besar. Ya, karena sungguh banyak apa kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan apa pahalanya di tempat yang penuh dengan kemuliaan itu. Nah, ini 3 tempat yang apa menjadi sebuah hikmah Allah ceritakan ya tentang tempat-tempat yang mulia ini. Makanya urusan Palestina hari ini ya, ketika Palestina itu masih ditindas oleh Zionis Yahudi laknatullah, maka ingat ini tidak hanya urusan penduduk Palestina, ini tidak hanya menjadi urusan penduduk Gaza, tapi ini menjadi sebuah urusan seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia yang memiliki identitas sebagai hamba Allah, sebagai muslim. Ya, karena Al-Aqsa, Baitul Maqdis adalah kiblat pertamanya kaum muslimin. Karena negeri Syam adalah negeri yang dimuliakan, negerinya para nabi, negerinya para pendakwah, negerinya para kibarul ulama. Bahkan ulama kita, madhabnya yang kita pakai di negeri ini Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang ulama yang lahir di Palestina, ulama Gaza. Ya, maka Masya Allah ya, 75 tahun itu Palestina dijajah. Apakah kita mengira mereka lemah? Tidak. Mereka semakin kuat. Makanya ada sebuah penelitian dari para alim ulama, kenapa Palestina itu semakin kuat, makin dijajah tapi makin kuat? Ya, kenapa? Karena mereka memiliki value, ya, memiliki keyakinan yang begitu kuat dengan janji Allah.
Dengan janji Allah bahwa bumi Syam, negeri Palestina adalah negeri jihadnya kaum muslimin. Dan Nabi kita mengatakan di akhir zaman nanti negeri Syam, Palestina dan sekitarnya itu menjadi sebuah pusat pasukan tempurnya kaum muslimin. Semua pasukan-pasukan terbaik di seluruh penjuru dunia itu akan berkumpul di negeri Syam. Ya, disitulah Imam Mahdi akan muncul pertama kalinya. Disitulah Allah akan kembali menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Disitulah Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin dalam rangka untuk membunuh Dajjal. Ya, maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, pelajaran yang terbesar kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya urusan Palestina ini menjadi urusan kita. Ya, wajib kita peduli. Nggak bisa kita bersikap, wah saya mah netral saja. Kalau kita masih mengatakan netral, dipertanyakan tuh keimanan kita. Dipertanyakan keimanan kita. Mereka nggak butuh kepada kita, kita yang butuh untuk berjuang, ya, untuk membuktikan keimanan kita. Jadi kalau memang kita nggak bisa berjuang, nggak bisa tampil jiwa dan raga kita, nggak bisa tampil jiwa dan raga kita, minimal tampillah doa-doa kita, minimal tampil donasi kita, doa kita, itu yang paling minimal untuk menunjukkan keberpihakan kita. Nah ini kaidah ya. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj di momentum Rajab ini menjadi sebuah momentum yang kemudian harus kita garis bawahi. Ini semakin menambah keimanan kita dan juga semakin memperkuat ukhuwah kita untuk kita peduli dengan saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya, hikmah berikutnya kata para ulama kita bahwa Isra dan Mi'raj ini ya terjadi pada tahun-tahun kesedihan yang disebut dengan Amul Khuzni. Terjadi di tahun-tahun kesedihan. Karena pada momentum terjadinya Isra dan Mi'raj itu sebelumnya Nabi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah. Istri beliau yang tercinta yang bernama Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Khadijah meninggal. Ya. Paman beliau Abu Talib meninggal dunia. Paman beliau yang selama ini membela dakwah beliau, Abu Talib pun meninggal dunia. Ya. Kemudian beberapa sahabat kemudian hijrah ke negeri Habasah untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan keimanan mereka. Mereka hijrah ke negeri Habasah, para sahabat. Dan kemudian ketika Nabi dakwah di Taif, Nabi diperlakukan dengan sangat kejam oleh penduduk Taif. Nabi dizalimi, Nabi ditindas, Nabi dilempari. Peristiwa ini datang secara beruntun. Ya, Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Orang Taif menolak dakwah beliau. Para sahabat kemudian ada yang pergi ke Habasah. Masya Allah, ini ujian dakwah Nabi. Maka cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya diantaranya yaitu Allah memperjalankan nabinya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini terjadi pada tahun kesedihan, Pak. Nah, ini memberikan sebuah bukti kepada kita bahwa hikmah yang terbaik yang bisa kita ambil bahwa dalam kehidupan ini jalan itu tidak selalu menanjak, Pak. Jalan itu tidak selalu menanjak. Di saat kita diuji, di saat menanjak jalan itu, maka insya Allah akan ada jalan yang menurun. Akan ada sebuah perkara di balik ujian itu, akan ada hikmah yang terbaik. Dan memang konsekuensi kehidupan orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Dalam sebuah sabda Nabi di hadis Sahih Bukhari, Nabi kita mengatakan kepada kita, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, mazalal bala lil mu'minina wal mu'minat hatta yalqallah laisa lahu khati'ah. Kata Nabi kita, sepanjang kalian punya iman, sepanjang itu juga ujian kehidupan akan datang kepada kalian. Jadi hidup orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah sepi dari ujian. Tidak akan pernah sepi dari ujian. Makin tinggi iman, makin besar ujian.
Makanya Imam Ibnu Abdul Bar pernah ditanya oleh muridnya, kenapa sih orang makin baik itu makin besar ujiannya? Kenapa sih orang makin taat kepada Allah makin besar musibahnya? Beliau katakan, kata beliau, jawabannya supaya kalian nggak betah tinggal di dunia. Supaya kalian nggak betah tinggal di dunia. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang beriman itu sejatinya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini tempat yang akan ditinggalkan. Maka jangan taruh dunia ini di hati kalian. Karena kalau dunia ini sudah di hati kalian, kalian lupa dengan kampung halaman kalian. Dunia ini hanya terminal persinggahan. Kalian akan pulang ini. Kalau ada orang di dunia ini, Pak, di dunia dia mau pulang kampung ini. Dia pulang kampung, tiba-tiba dia berhenti di satu terminal. Di terminal itu kemudian dia bangun rumah. Dia bangun kemegahan di terminal itu. Lupa dia, padahal dia mau pulang kampung ini. Maka pasti semua orang akan bilang, ini orang gila ini. Ngapain dia bermegah-megah di terminal ini? Maka banyak orang terkadang mampir di terminal dunia ini, dia lupa dengan kampung akhiratnya. Ya, maka jangan taruh dunia ini apa? Dunia ini di hati kita. Makanya kata Imam Al-Qurtubi di kitabnya Tadhkirul Ahwali Ba'dal Mauti, kata beliau, sadarilah, kata beliau, dunia ini tempat penghukuman. Apa? Dunia ini tempat penghukuman. Di dunia ini Nabi kita dihukum, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, dikeluarkan dari surga dan ditaruh di tempat penghukuman yang bernama dunia. Maka ingatlah, sesungguhnya kita adalah penduduk surga. Karena nenek moyang kita berasal dari surga. Nah, maka jangan nanti kita pulang kampung, sampai nanti kita pulang kampung kita nyasar pulangnya. Jangan sampai nyasar pulangnya ya. Kalau ada yang ke neraka berarti dia nyasar, nggak pulang kampung, itu namanya. Maka ingat ya, Nabi kita diuji oleh Allah supaya semakin dekat dengan Allah. Kalau kita diuji oleh Allah, maka kita akan memperbanyak membaca asma dan sifat Allah yang mulia. Kita akan beristighfar, dan itu akan membuat kita semakin mengenal hakikat kehidupan, bahwa di dunia ini kita tidak akan pernah berlama-lama, tapi kita punya kampung halaman, yaitu akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi diuji dengan berbagai macam ujian, dan Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, inna asaddul bala, sesungguhnya manusia yang paling syadid, yang paling besar menerima ujian, al-anbiya, para nabi. Para nabi adalah manusia-manusia yang paling besar menerima ujian. Jadi kalau hari ini kita sebagai hamba-hamba Allah, kita diuji oleh Allah, ujian kita itu, Pak, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan ujian para rasul dan para nabi. Nah, ini yang harus bikin hati kita tegar. Jadi jangan sampai diuji makin jauh dari Allah. Tapi mari kita semakin besar ujian, makin besar keimanan. Ya, karena tidaklah Allah menguji seorang hamba yang beriman kecuali apa? Kecuali karena Allah cinta sama dia. Apa hadisnya? Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, "Idza ahabballahu li'abdihi ibtalahu." Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka niscaya Allah akan mengujinya. Kalau Allah cinta kepada hambanya, maka Allah pasti uji dia supaya dia nggak terlena. Kalau dia diberikan kenikmatan terus, dia terlena, dia lupa, dia tapi diuji. Maka ingat, hidupnya orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah sepi dari ujian. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hikmah berikutnya, di antara hikmah yang istimewa dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj didatangkan, dihadirkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, memenuhi undangan Allah dalam rangka untuk menerima perintah sholat. Ya, thamaratuha as-salat. Ini hadisnya cukup panjang ya, hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan dari Malik bin Sa'sha'ah. Hadisnya terdapat di hadis Sahih Bukhari.
Sahih Bukhari 3887 dan Sahih Muslim nomor 264. Jadi ketika kemudian Nabi mendapatkan perintah sholat, yang pertama kali berapa Pak? 50 rakaat. 50 rakaat. Kemudian Nabi turun ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kata Nabi Musa, umatmu nggak akan pernah sanggup. Dulu perintah ini pernah diberikan kepada umatku. Umatku itu badannya jauh lebih besar, fisiknya, postur tubuhnya lebih besar daripada umatku. Umatku aja nggak sanggup. Maka datang lagi kepada Allah, minta keringanan. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi itu sampai 4 kali. 4 kali bolak-balik kemudian minta keringanan. Sampai kemudian jatuhlah kemudian keputusannya, Nabi kemudian meridhoi ketika Allah memutuskan sholat kita 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam, totalnya 17 rakaat. Ini kewajiban sholat yang fardu, sholat yang wajib. Maka ingat mi'rajnya kita dengan cara kita menegakkan ibadah sholat. Kalau dulu Nabi bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah tentang sholat, maka hari ini sholat itu menjadi sebuah media bagi kita, media untuk kita berdialog dengan Allah. Makanya simak tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Ketika orang sholat, dia baca Al-Fatihah, itu dia dialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah jawab apa yang dia katakan. Majadni alayya Rabbi, wahai hambaku, engkau telah datang kepadaku, engkau memujiku. Kita dialog dengan Allah. Nah, makanya kalau kita sholat, maka kita diwajibkan kita punya adab. Baca bacaan kita dengan tenang, dengan khusyuk. Kita laksanakan ibadah sholat dengan penuh ketenangan, dengan penuh kekhusyuan. Ini mi'rajnya kita. Maka insya Allah ini bagian dari cara-cara Allah untuk memberikan kemuliaan kepada kita. Karena di antara bentuk di antara bentuk hikmah yang agung dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ketika kemudian Nabi mendapatkan perintah sholat, maka jaga sholatnya. Kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, islahu sholatakum fa aslihullahu hayatakum. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kenapa nggak beres masalahmu? Karena nggak beres sholatmu. Kenapa nggak beres masalahmu? Karena nggak beres sholatmu. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, ya Imam, kata muridnya, bagaimana posisiku di hadapan Allah? Posisiku ini bagaimana di hadapan Allah? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kalau engkau ingin tahu bagaimana posisimu di hadapan Allah, maka bagaimana posisi sholat di hatimu? Bagaimana posisi sholat di hatimu? Kalau azan berkumandang, apakah engkau akan segera penuhi panggilan Allah atau engkau tunda-tunda panggilan Allah? Bagaimana engkau menjadikan sholat itu penting nggak dalam hidupmu? Kalau engkau beranggapan sholat itu penting nggak penting, maka engkau nggak penting di hadapan Allah. Tapi kalau engkau katakan sholat ini penting, hal yang utama, berarti begitu utamanya dirimu di hadapan Allah. Jadi kalau kita ingin tahu posisi kita di hadapan Allah, maka lihat bagaimana kita menempatkan sholat dalam kehidupan kita. Nah, ini kaidah. Maka jaga sholat kita, maka Allah pasti akan menjaga kita. Nah, itu dulu kajian kita. Selanjutnya kita masuk diskusi tanya jawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kesempatan waktunya untuk kami sampaikan beberapa pertanyaan dari para jemaah. Dimohon Ustaz dapat menjawab dengan singkat dan jelas, mengingat kami dari DKM akan mengadakan rapat harian. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya. Sholat termasuk rukun Islam, tapi hanya sholat yang perintahnya harus dijemput atau mi'raj Nabi SAW ke langit, terutama langsung dengan Allah SWT. Apa intinya yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Justru ini menunjukkan keutamaan ibadah sholat dibandingkan ibadah yang lainnya. Makanya Nabi kita mengatakan as-sholatu imaduddin.
Salat itu tiang agama. Bahkan Nabi kita mengatakan bahwa kalau salat itu baik, maka baik seluruh amalannya. Maka ini membuktikan bahwa ya apa hikmahnya? Ini menunjukkan ibadah salat itu adalah ibadah yang paling utama dibandingkan ibadah yang lainnya. Betul? Ya apa? Rukun Islam itu ada 5, ada syahadat, ya ada puasa, ada zakat, ada haji. Tapi kenapa hanya salat yang kemudian diperintahkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj? Kata para ulama, justru ini menunjukkan pentingnya salat dan keutamaan salat dibandingkan ibadah yang lainnya. Maka Nabi kita mengatakan bahwa kalau salatnya baik maka baik seluruh amalannya, tapi kalau salatnya rusak, rusaklah semua amalannya. Nah, yang kedua Ustaz, kenapa Isra Mi'raj tidak dilakukan pada siang hari? Al-amru min 'indillahi 'azza wa jal. Ini perkara menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkehendak. Jadi Allah berkehendak, kemudian kenapa di malam hari? Ya, inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib untuk mengimaninya. Jadi kenapa enggak siang, kenapa enggak pagi, kenapa enggak sore? Kenapa harus malam? Ya. Nah, ini adalah menjadi sebuah hikmah dari Allah Subhanahu. Ulama sepakat dalam menjawab pertanyaan ini bahwa ini adalah min af'alillahi 'azza wa jal. Ini bagian dari bentuk perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu adalah sesuatu yang terkadang mungkin kita tidak mengetahui hikmahnya, tapi kita wajib untuk mengimaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa di malam hari? Karena malam hari ini adalah waktunya mungkin manusia istirahat. Ya, makanya ketika Allah kemudian, maka di antara bentuk kebaikan-kebaikan yang utama kata para ulama, kita bangun di malam hari ketika orang sibuk tidur di malam hari, kita bangun di malam hari, kita beribadah di malam hari, di saat orang sedang terlelap tidur, maka ini memiliki sebuah keutamaan yang luar biasa. Makanya ketika kita bangun di malam hari, di saat manusia terlelap tidur, maka itulah ibadah yang luar biasa. Makanya kenapa hikmahnya di malam hari? Maka Allah ingin menunjukkan bahwa ibadah yang utama itu ketika manusia sedang lalai, manusia sedang tidur dan orang kemudian bangun, maka ini menunjukkan bahwa Isra Mi'raj dia bawa keutamaan karena dia dilaksanakan di saat manusia mungkin sedang terlelap dalam tidurnya. Dan dalam perkara ibadah yang lainnya, ini termasuk perkara yang utama, ya, ketika kita sibuk beribadah di saat manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Ini hikmah yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir Ustaz, sholat di Masjid Nabawi kata Ustaz sama dengan 1000 kali seperti di masjid biasa. Nah, berarti 1 kali sholat di masjid itu sama dengan 2 tahun 7 bulan sholat. Apakah betul seperti itu Ustaz? Andaikan punya hutang seperti sholat selama 2 tahun, cukup 1 kali sholat di sana. Maka ini pemahaman yang salah, ya. Jadi jangan sampai nanti kita punya tiap bulan umroh gitu ya, nanti pulang ke Indonesia nggak sholat lagi. Ini pemahaman yang salah. Ingat bahwa nanti kita perjalanan akhirat itu kita butuh bahan yang banyak, kita butuh bekal yang banyak, maka kita butuh pahala yang banyak, ya. Jadi jangan sampai kemudian justru kata para ulama, bukti orang hajinya mabrur, bukti orang hajinya mabrur, bukti orang umrohnya mabruroh. Ya, bukti orang hajinya mabrur, umrohnya mabrur, artinya bukti haji dan umroh diterima ketika keistiqomahan dia, ketika dia berada di tanah haram. Berada di tanah haram dia rajin beribadah, ketika keistiqomahan itu dia bawa ketika dia nyampe di negerinya. Itu bukti ibadahnya diterima. Tapi kalau kemudian dia hanya rajin di Masjidil Haram, pulang ke Indonesia kemudian dia tinggalkan ibadahnya, itu bukti ibadahnya tidak diterima. Terakhir, sebuah nasihat dari Al-Imam Ibn Rajab, kata beliau, tahukah kalian apa tanda ibadah ditolak? Tahukah kalian apa tanda amalan ditolak? Apa kata beliau? Kata beliau, man amilal hasana thumma asba'aha bisayyi'ah fadzalika alamatu raddiha wa adamu qabuliha. Barang siapa yang habis menegakkan kebaikan, habis umroh, habis haji dia, kemudian asba'aha bisayyi'ah, kemudian habis itu dia enggak istiqamah, bahkan dia kembali kepada kemaksiatan, maka kata Al-Imam Ibn Rajab, fadzalika alamatu raddiha wa adamu qabuliha, maka itu tanda ibadahnya tidak diterima, pahalanya ditolak oleh Allah. Nah, maka hati-hati. Makanya kalau kita udah kenceng ibadahnya di sana, maka sampai di negeri kita, maka istiqomahlah dengan kebaikan yang pernah kita lakukan di sana. Nah, ini menjadi sebuah kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Nah, afwan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.